Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun hadirat a'azzakumullah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan keharibaan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya mencurahkan nikmatnya untuk kita, memberikan rahmatnya kepada kita, begitu pula maunanya, sehingga alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah mudahkan saya dan antum semuanya bisa senantiasa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Maka mudah-mudahan salat kita, baik yang maghrib barusan maupun salat-salat yang sebelumnya, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa mudah-mudahan terus terlimpahkan dan tersampaikan, tercurahkan untuk Rasul kita yang tercinta, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, beserta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat a'azakumullah, kajian malam ini kita melanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya pembuktian bahwasanya adanya Allah dan dialah pencipta makhluknya, dan dia mampu untuk senantiasa mengatur hambanya. Kata-kata kaifah, ya, hadza istifham bimakna at-ta'ajjub wa taubih wal inkar. Jadi kata-kata kaifah, mengapa, ya, ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk keheranan termasuk celaan dan pengingkaran. Ya. Apa maksudnya kaifa takfuruna billah? Mengapa kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata fa ahyaakum. Yang mana sebelumnya kamu adalah tidak ada, kamu mati, kemudian Allah hidupkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu kufur kepada Allah? Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Kenapa kamu mengingkari wujudnya adanya Allah? Dan kenapa kamu beribadah kepada selain Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Yang mana sebelumnya wa qad kuntum adaman. Sebelumnya kamu itu tidak ada, terus Allah jadikan ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Manusia atau kita ini sebelumnya tidak ada. Ya kan? Ada, tidak ada. Terus Allah adakan kita dengan wasilah bapak kita menikah dengan ibu kita, jadilah kemudian kita. Kenapa kamu kufur wahai orang-orang kafir kepada Allah dengan mengingkari adanya Allah, beribadah kepada selain Allah, padahal kamu itu sebelumnya enggak ada, kemudian Allah jadikan ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatalah Sufyan Ats-Tsauri, begitu pula an Abi Ishaq, an Abi Ahwas, an Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, ketika menafsiri ayat di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 11, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bitunubina. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Kami mengakui atas dosa-dosa kami. Apa kata beliau? Qala hiyallati fil Baqarah. Inilah seperti yang dalam surat Al-Baqarah. Apa yang dimaksud kita mati kemudian Allah hidupkan? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Apa maksudnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Jurais an Ata'an Ibni Abbas. Kata sahabat Ibni Abbas, kuntum amwatan fa ahyakum. Ai amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'a hatta khalaqakum summa yumitukum mautatil haq thumma yuhyikum hina yab'atsukum. Maksudnya adalah kalian mati, kalian itu berada di tulang sulbi bapak-bapak kalian. Kemudian bapak kalian menikah dengan seorang wanita, akhirnya kemudian ibunya hamil, jadilah kamu ada. Setelah kamu ada, kamu dimatikan lagi menuju kuburan. Setelah di kuburan nanti dibangkitkan lagi. Itulah kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibni Abbas juga menceritakan, wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Maksudnya apa? Kuntum turaba. Kamu sebelumnya adalah tanah. Sebelum kami menciptakan kamu, kamu itu dari tanah. Itu mati kamu, enggak ada kamu. Tsumma ahyakum. Kemudian kami hidupkan kamu. Fa khalaqakum fahdihi ahya. Kemudian kamu hidup di dunia. Tsumma yumitukum. Kemudian mati lagi menuju alam kubur. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan kita, Allah hidupkan lagi, dan kemudian itulah menuju alam akhirat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran kamu sebelumnya itu mati, maksudnya apa? Tidak ada. Terus Allah jadikan kita ada, hidup di dunia. Setelah itu kemudian apa? Kita meninggal lagi. Terus Allah hidupkan lagi di hari kebangkitan. Dan inilah perkataan para sahabat, Ibni Mas'ud, dari kalangan sahabat yang lain juga seperti itu. Mengapa kalian kufur kepada Allah yang sebelumnya kamu adalah meninggal, tidak ada, kemudian kami hidupkan? Summa yumitukum, kemudian kalian kami matikan. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kamu kembali kepada kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di jamaah, ya, bentuk pengingkaran dan celaan bagi orang-orang yang mengkufuri apa yang ada pada dirinya. Manusia atau kita ini sebelumnya kita enggak ada di dunia ini. Allah jadikan ada karena siapa? Karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kemudian kita diberikan kesempurnaan hidup, bahkan kita merupakan makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu? Kita manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau nggak percaya, lihat kebun binatang jemaah. Pergi ke sana, Taman Safari. Antum samakan dengan yang di sana. Kita lebih baik nggak kira-kira? Lebih baik. Ketika itu semua
Kalian hidup di dunia dengan kenikmatan yang banyak. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panca indera, dan Allah cukupi kebutuhan kalian. Setelah itu kalian akan meninggal. Akan dibalas kalian amal-amal kalian di dunia ketika kalian berada di alam kubur. Terus dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ada manusia yang masih meragukan tentang kebangkitan. Ada manusia-manusia yang mengatakan manusia enggak mungkin akan dibangkitkan lagi. Tentu ini menyalahi Quran ayat ini. Dan mari kita lihat bagaimana proses manusia itu lahir dan manusia itu diciptakan. Silakan dibuka teman-teman surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 55. Ini sangat menarik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, karena tadi kita sebutkan bahwasanya kita itu ya dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Paham maksudnya ya tadi ya? Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tahapan penciptaan manusia. Yang Allah awali dengan ucapan Allah, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'si, fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfah, summa min 'alaqah, summa min mudghah, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum. Wa nukirru fil arhami ma nasa ila ajalim musamma. Summa nukhrijukum tiflah. Thumma litablugu asuddakum. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Likaila ya'lama min ba'di ilmin sayyi'ah. Wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij." Sudah ketemu? Surat Al-Hajj ayat 5. Iya. Ayat 5, antum baca. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan ayat yang membantah tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan menjelaskan tentang tahapan penciptaan manusia. Yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'si, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yang mana nanti manusia setelah meninggal, berarti kan di kuburan ya, akan dihidupkan, rohnya akan bersatu dengan jasadnya ya, menjadi satu, bangkit nanti di hari kiamat. Apa kata Allah? Fa inna khalaqnakum min turab. Ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian itu dari tanah. Asal mula kejadian kalian adalah dari tanah, karena asal mula Nabi Adam itu dari tanah. Summa min nutfah, mohon maaf, kemudian dari setetes, mohon maaf, mani. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadikan manusia melalui proses, mohon maaf, suami istri, laki-laki dan perempuan ya, sehingga mohon maaf, setetes air mani menyatu dengan ovum, betul ya,
dengan ovum. Dan inilah kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah prosesnya. Kalau dalam surat As-Sajdah sama. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Allah jadikan kita dari setetes mani yang hina. Summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata para ulama dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tahapan 40, 40 dan 40. Ya. Jadi ketika jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nutfah itu, ya, nutfah yang mohon maaf tadi, yang bercampur dengan ovum, ketika berdiam di rahim perempuan selama 40 hari, kemudian jadi apa? Alaqah. Setelah itu jadi mudghah. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah proses 120 hari itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jamaah? Allah mengutus malaikat. Tujuannya malaikat diutus untuk apa? Untuk menulis takdirnya, ya. Termasuk summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Kejadiannya hari keberapa? 120. Jadi 40 yang ketiga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mudghah. Mohon maaf, air mani, terus segumpal darah, terus segumpal daging. 120 hari. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Terus Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 kalimat untuk ruh ini, untuk calon bayi ini. Apa itu? Bikat bi rizkihi, akan ditetapkan rezekinya. Makanya manusia kita itu enggak perlu dengan takut rezeki kita, sudah ditetapkan. Kalau seandainya jatah hidup kita dalam seumur hidup ini 1M, pasti 1M akan kita dapatkan. Enggak mungkin akan berkurang. Kalau Allah tetapkan kita seumur hidup ini dapat 2M, pasti 2M kita terima. Enggak pernah kurang. Karena Allah mengutus malaikat untuk telah menetapkan rezekinya orang ini sampai dia meninggal. Makanya kita enggak perlu hasad dengan rezekinya orang. Kalau orang mengimani ini sudah ditentukan oleh Allah. Baik. Wa ajalihi, dan ditentukan ajalnya. Ada corona, enggak ada corona. Paham nggih? Ada virus corona dan enggak ada virus corona, tik wayahe pejah nggih? Pejah. Kematian itu satu, cuma kadang sebabnya macam-macam. Sekarang kan orang kadang banyak ketakutan karena corona, sampai mohon maaf, harga masker naik banget, sampai ada ungkapan kadang virus corona itu mungkin membunuhnya nggak sedikit, artinya banyak, tapi lebih banyak matinya karena ketakutan yang berlebihan. Ingat, kematian itu telah ditentukan oleh Allah. Makanya seandainya ada orang, mohon maaf, pulang dari Cina misalkan, kalau Allah nggak menetapkan dia kena penyakit corona, nggak akan kena, ya kan? Nggak akan kena. Cuma jangan coba-coba. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau ada wabah atau taun datang, jangan masuk ke negeri itu. Artinya Islam mengajarkan kita untuk tindakan preventif. Ya, artinya kalau ada penyakit di situ menyebar, jangan coba-coba. Gak mati ya. Dia masuk ke tempat itu, nggak boleh. Karena apa? Dilarang. Islam menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Gitu loh. Artinya kematian seseorang itu sudah ditentukan semenjak dia di mana? Di rahim ibunya. Nggak akan beleset. Nggak ada malaikat maut itu salah cabut nyawa.
Enggak bisa. Artinya pasti terjadi. Allah tentukan itu. Wa amalihi, juga dengan amalnya. Termasuk wasakiyun aw sa'idun. Dia ini termasuk orang yang bahagia atau orang yang susah, telah ditentukan. Makanya jamaah, ketika ada seperti virus corona, sebagai umat Islam punya sikap yang telah ditunjukkan oleh Islam. Artinya banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan lupa sering berzikir pagi dan sore, sering berzikir dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, karena itu akan bisa mencegah dari wabah penyakit. Kalaupun seandainya wabah penyakit itu mengenai seorang muslim, itu merupakan tanda kebaikan dia kalau dia sabar. Bukankah itu akan menghapus dosa? Kalaupun meninggal, insya Allah tandanya mati syahid. Tanda mati syahid, kenapa? Karena wabah taun apabila mengenai suatu kaum, terus dia meninggal karena itu sabar dan ridho, insya Allah matinya mati syahid. Nah, corona ini menyebar, yang konon katanya virusnya melalui pernafasan, semua orang sibuk, bahkan ketakutan. Tapi kita jangan terlalu takut. Ingat, kalau Allah tidak mentakdirkan kita terkena corona, nggak akan terkena corona. Tetapi kita harus berusaha melindungi diri dari sebab-sebab terkena penyakit. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kesunahan makan kurma 7 butir ajwa tiap pagi. Minum air zam-zam, minum madu dan seterusnya. Itu kan bentuk-bentuk untuk apa? Menjaga kesehatan. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan manusia setelah 120 hari ditiupkan rohnya, maka jadilah kemudian, mohon maaf, janin yang berkembang. Ada di antara mereka yang gugur, ada di antara mereka yang terus bisa berkembang sampai melahirkan. Apa kata Allah? Linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasa'u ila ajalin musamma, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya jamaah, janin itu ketika menetap di rahim, itu bisa bertumbuh terus. Tapi juga ada yang guguran. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kejadian manusia, terus berkembang sampai lahirlah ke atas muka bumi yang namanya bayi. Nah, ketika sudah menjadi bayi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di sini, summa nukhrijukum tifla, kami keluarkan kalian sebagai bayi dalam keadaan yang lemah lembut, pendengarannya masih tidak terlalu tajam, kulitnya masih lentur, penglihatannya masih lemah dan seterusnya. Kemudian Allah jadikan semakin kuat dan semakin kuat karena orang tuanya yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sehingga summa litablugu asuddakum, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampai dewasa. Masa anak-anak, masa bayi dilalui, 2 tahun disusui oleh ibunya dengan keadaan lemah, semakin lemah, terus berkembang sampailah kita mungkin dewasa atau remaja lah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika remaja, kekuatan kita semakin bertambah. Kekuatan kita tidak sama dengan ketika masih kecil. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Ada di antara yang remaja, yang dewasa meninggal. Belum sampai tua sudah meninggal. Ada enggak? Ada. Tapi ada juga yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ini kata Allah, lihat, wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Di antara mereka ada yang dipanjangkan umurnya sampai napa? Sampai pikun.
Makanya ada doa Nabi apa? Minta terhindar dari kepikunan. Ini minta kepada Allah karena orang tua itu seringnya apa? Pikun. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika orang itu semakin tua, apakah semakin kuat? Ada enggak? Semakin tua semakin kuat? Enggak ada. Kalau semakin tua semakin lemah. Makanya penduduk surga enggak ada yang tua. Kenapa? Masa muda itu masa-masa yang paling menyenangkan, masa-masa yang paling kuat. Masuk surga itu menyenangkan terus, makanya nggak ada yang tua. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses orang. Kemudian ketika dia sudah tua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semakin lemah. Dan ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Mu'minun juga. Silakan dibuka. Al-Mu'minun surat 23 ayat 14. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhamah fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca. Kemudian air mani itu dijadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Baik. Ini menguatkan yang tadi. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah, mohon maaf ya, masalah ketuaan itu pasti akan dialami oleh kita yang nanti masuk waktunya. Maka apapun usaha Anda tetap akan menjadi tua, ya kan? Nggak akan bisa menjadi muda lagi. Di sisi yang lain jamaah, kalau sudah tua, mohon maaf, jangan terlalu ngoyok rezeki. Kenapa? Karena yang akan mengejar Anda adalah maut, bukan rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rizqa la yatlubul abdah kama yatlubuhu ajaluh." Ya, sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya. Rezeki itu kalau sudah Allah tetapkan nggak akan kemana-mana, sudah pasti akan datang. Kadang mohon maaf, tanpa kita sangka-sangka datang rezeki itu. Maka kalau sudah tua, apalagi mohon maaf naik umur 40 tahun ke atas, sudah harus kita menuju mohon maaf akhirat sudah. Karena kematian sudah di depan kita. Mau tidak mau, suka nggak suka, ajal akan menjemput. Tinggal nunggu giliran. Kita nggak akan mungkin kembali jadi muda. Semangatnya mungkin muda, semangatnya. Tapi karena apa? Kemampuannya sudah tua. Inginnya nikah lagi kan gitu ya. Tapi kemampuan nggak bisa. Ya, kemampuan nggak bisa. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kematian itu yang harus kita persiapkan. Bukan kematian yang kita takutkan, tapi di saat bagaimana kita mati yang kita takutkan. Karena ajal kita pasti sudah tercatat. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Cuma kita nggak tahu kapannya, gitu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini kepastian. Apabila datang kematian, itu nggak akan bisa mundur, nggak akan bisa maju. Nah, maksud kita jamaah, yang kita takutkan itu adalah di saat bagaimanakah kita meninggal. Kalau kematian pasti kita akan mati. Cuma saat bagaimanakah kita meninggal itu yang kita takutkan, khawatir. Maka biasanya orang itu mati karena kebiasaan. Ya tentu kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan apa? Husnul khotimah, itu harapan kita. Lah untuk meraih ke sana itu kita harus ada usaha. Karena manusia itu akan biasa meninggal dalam keadaan seperti yang dia lakukan. Meskipun ada yang tidak seperti biasa, cuma rata-rata seperti itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Mari kita berusaha untuk membekali diri dengan sebanyak-banyaknya bekal. Karena kita pasti akan meninggal dan kita akan dihidupkan menuju Allah dan kembali kepada Allah. Berbicara tentang alam akhirat tidak ada ujungnya, karena itu kehidupan yang sangat abadi. Kehidupan dunia, termasuk nikmat dunia, sering kita gambarkan seperti orang yang mencelupkan tangannya ke lautan, yang diangkat, yang nempel di tangannya itulah kenikmatan dunia, sedangkan yang di akhirat itu adalah lautan yang begitu banyak. Sama juga dengan kehidupan akhirat, terus menerus selamanya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita tidak berbekal dengan bekal yang banyak, tidak berusaha membekali diri dengan amal soleh, sungguh sangat rugi bagi kita. Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang akan atau apa yang dia lakukan di dunia. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berbekal, kita beramal sebanyak-banyaknya. Artinya kalau kita beramal soleh, harus melihat yang di atas kita. Kalau beramal soleh, lihat yang di atas kita. Artinya lihat yang lebih banyak dari kita. Jangan kalau beramal soleh, lihat yang di bawah kita. Antum sedekah sehari 50.000, misalkan nggih, misal. Atau sehari 5.000. 5.000 lah pasarannya nggih. Jangan melihat orang yang hanya seminggu sekali sedekah. Dia sedekah tiap Jumat dong, ya. Berapa? 5.000 tiap Jumat. Kita yang tiap hari 5.000, ya tentu alhamdulillah masih banyak. Tapi jangan melihat itu, tambah kalau bisa. Artinya motivasilah Anda untuk bisa meniru. Oh, itu fulan itu tiap hari 10.000. Loh, ada semangat untuk apa? Menambah amal. Contoh, ketika ada teman kita yang tiap hari bisa baca Quran 1 halaman, kita harus meniru dia. Kalau kita mungkin selama ini hanya 1 ayat, ya kan? Atau mungkin 2 ayat, atau setengah lemper, 5 ayat lah. Tapi istiqomah Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah istiqomah. Cuma ketika kita melihat teman kita tiap hari bisa 1 lemper, perlu kita tiru. Semangat kita untuk apa? Nambah. Tapi kalau Anda tiap hari baca setengah lemper, jangan melihat teman antum yang nggak pernah baca. Nggak pernah baca itu ya. Antum akan merasa apa? Oh banyak. Merasa banyak. Oh sih, alhamdulillah 5 ayat dihitung telon. Alif lam mim 3 ayat pisan. 3 ayat 30 pahala. Belum yang lain tadi. Oh. Ini kadang mohon maaf, termasuk jebakan-jebakan setan juga untuk kita males. Contoh yang lain, kalau ada teman kita bisa sholat sunnah, terus kita nggak bisa, kenapa nggak niru yang sholat sunnah? Kan itu lebih baik. Jangan Anda melihat, sik mending awak dewi sholat wajib, tonggoku gak sholat. Nah, artinya kalau seperti itu perbandingannya kita nggak akan bisa meningkat. Kita nggak akan bisa meningkat. Akan apa? Mungkin sama terus stabil aja, nggak bisa naik. Bahkan mungkin bisa turun. Makanya kalau beramal soleh, kita kalau bisa melihat yang lebih baik. Bagaimana para salaf kita mencontohkan. Kemarin kita bahas ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah, lihat Abu Bakar ketika sedekah, berapa yang disedekahkan? Semua hartanya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Nggak bisa kalau saya jenengannya. Semua harta dibawa untuk fisabilillah. Umar datang, berapa? Separuh hartanya. Awalnya dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Hari ini Abu Bakar akan saya kalahkan. Wah, awalnya seperti itu. Membawa separuh hartanya dibawa ke Nabi. Separuh harta jemaah. Kalau ada uang 10M, 5M untuk fisabilillah, 5M disimpan. Kalau kita gimana? Melihat seperti ini kan ada semangat untuk apa? Meniru. Ternyata wa may yuqridullahu qardan hasana, siapa orang yang meminjamkan suatu pinjaman yang baik, pasti Allah akan ganti. Cuma kadang kita sering baca ayatnya nggak yakin gitu nggih.
Atau mungkin yakin tapi wedi ketika sedekah banyak nggih. Mikir-mikir, engko anakku gak mangan, bojoku gak mangan nggih. Tapi ketika semangat keimanan yang tadi bisa kita tiru. Meskipun nggak seperti Abu Bakar, Umar, nggak mungkin bisa, karena keimanan mereka luar biasa. Paling tidak ada semangat untuk ke sana. Karena masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan dana kita untuk Islam. Yayasan mungkin masih membutuhkan, anak yatim masih membutuhkan, fakir miskin masih membutuhkan, masjid juga mungkin membutuhkan, masih membutuhkan dana kita. Maka ini kesempatan kita untuk apa? Berbuat baik kepada Islam dengan harta kita. Kalau kita punya harta, jamaah, karena harta kita yang sesungguhnya itu yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kita makan, yang kita pakai itu harta kita. Cuma yang kita pakai akan usang, yang kita makan akan kita buang, yang kita sedekahkan itu yang kita akan panen. Yang kita simpan untuk siapa? Ahli waris kita, bukan harta kita. Makanya kalau kita punya uang, mari kita berlomba-lomba untuk bisa beramal soleh dengan uang kita. Kita punya tenaga, kita mari sedekah dengan tenaga kita. Punya pikiran dengan pikiran kita. Untuk apa? Untuk Islam. Untuk Islam, untuk kemakmuran masjid dan yang lain-lain. Karena inilah yang akan bisa membekali diri kita menuju Allah. Karena mayat itu kalau sudah meninggal nggak akan ditemani kecuali siapa? Amalnya. Sudah. Setinggi apapun derajat orang, ujung-ujungnya pensiun. Terus apa? Mati. Nggak ada yang mati. Pasti menemui malakul maut. Kalau sudah di sana, adakah jabatan? Kalau sudah di sana, adakah kekayaan? Kalau sudah di sana, adakah, mohon maaf, ya tingkat strata orang yang tinggi di sisi masyarakat? Nggak ada. Pasti akan ditanya 3 perkara. Tentang siapa Robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, kan gitu ditanya. Kalau orang tidak bisa menjawab, jare wong Jawa, malaikat ngamuk digebuki ambek godhong, akan disiksa dia. Lah, mempersiapkan itulah perlu kita di dunia ini. Dengan apa? Beramal soleh dan juga mengkaji, mengilmui tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Yang istilah ulama usul salasah. Itu harus kita ilmui, kita fahami. Karena itu yang akan ditanya di kubur. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita akan dibangkitkan, akan menemui Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kita ketika di dunia. Maka kalau kita orang yang baik, maka insya Allah kebaikan kita dapatkan. Tapi apabila keburukan yang banyak kita lakukan, naudzubillah min dzalik, tentu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dihindarkan dari sifat-sifat yang buruk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, saya dan jenengan, untuk senantiasa mudah beramal saleh dan mudah untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kita asalnya tidak ada, jadi ada hidup di dunia ini. Mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita nggak ada yang tahu. Setelah kita mati, kita masuk ke kuburan, akan ditanyai oleh malaikat, prosesnya panjang sampai hari kiamat. Setelah itu Allah akan membangkitkan kita, menghidupkan kita yang kedua. Ya kan? Terus kita imma fil jannah wa imma finnar. Ada kalanya kita manusia itu maksudnya ke surga, ada kalanya masuk ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, bukan termasuk hamba-hamba yang kufur, yang mengingkari adanya Allah, yang mengingkari adanya Allah, atau beribadah kepada selain Allah. Karena ini Allah membantah, mengingkari siapa? Orang-orang kafir yang mengingkari adanya Allah. Padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang menjadikan dia ada, tapi diingkari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami. Dan untuk selanjutnya kita buka tanya jawab sambil kita menunggu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada? Baik. Tidak ada, saya sambung dengan fawaid
Faidah yang pertama adalah dianjurkan berdoa agar tetap di dalam agama. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Kita minta kepada Allah agar senantiasa tetap di atas agama Islam. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Kita minta kepada Allah, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini satu. Yang kedua, ya musyrifal qulub, syarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi yang pertama minta ditetapkan dalam agama, yang kedua apa? Minta ditetapkan dalam apa? Ketaatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, anjuran juga untuk memohon kepada Allah husnul khotimah. Berdoa untuk minta husnul khotimah. Bahasanya terserah jenengan. Yang penting minta dalam keadaan mati dalam yang baik. Mati mungkin pas sholat, mati umroh, mati haji, mati pas puasa. Pokoknya mati husnul khotimah. Minta sama Allah. Bahkan minta mati syahid boleh. Karena itu mati yang baik. Seandainya mati di atas kasur pun nggak apa-apa. Tapi kalau minta mati syahid terhitung apa? Syahid. Dan berlindung dari mati yang su'ul khotimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Minta kepada Allah agar dimatikan dalam mati yang baik, berlindung dari mati yang buruk. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, innamal a'malu bil khawatim. Apa itu? Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya, baik atau buruk akhir kehidupannya. Artinya ini yang berpengaruh. Makanya kita minta mati yang dalam keadaan baik. Kemudian ada sebab-sebab amal yang bisa memasukkan ke surga, dan ada sebab-sebab yang memasukkan ke neraka. Ini harus kita ilmui. Kenapa harus kita ilmui? Supaya kita tahu jalan menuju surga, dan kita harus tahu jalan-jalan yang menuju tujuannya apa? Agar kita tidak terperosok. Orang kalau tahu itu kesalahan, maka dia akan menghindar. Kalau orang itu nggak tahu salah, akan dilakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang mudah adalah hari ini jalan raya itu banyak yang lubang. Antum pergi ke Purwosari, lubangnya banyak. Kalau antum pertama lihat sudah ngecek, tahu kan ini lubang, ini lubang, ini lubang. Apa antum ketika lewat lagi ke situ? Pasti antum kalau lewat akan hati-hati menghindari apa? Lubang tadi. Maka kemaksiatan, jalan-jalan menuju neraka seperti itu. Kita mengetahui bukan untuk dilakukan, tapi untuk menghindari. Selanjutnya, sesungguhnya kesengsaraan dan kebahagiaan itu yang mengetahui di sisi Allah saja. Orang ini akan bahagia apa susah, siapa yang tahu? Allah. Termasuk matinya orang ini di mana, saat apa, hanya Allah yang tahu. Karena kematian itu rahasia Allah. Oh ini karena corona ini. Oh ini karena HIV ini. Oh ini karena mungkin tipes ini. Oh ini karena asam urat ini. Oh ini karena encok ini. Allah yang tahu itu ya. Artinya manusia kan tahu kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi tahu enggak Allah? Enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita adzan dulu, nanti kita sambung. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang bisa kita lanjutkan adalah jamaah, kehidupan ini di tangan Allah. Jadi seorang hamba tidak akan mati sehingga telah sempurna rezeki dan umurnya. Jadi kehidupan ini kan di tangan Allah. Orang itu ketika hidup di dunia, ketika sudah disempurnakan rezekinya dan tiba saatnya meninggal, maka meninggal.
Sehingga kita di sini harus mengimani ini. Allah Subhanahu wa taala tidak salah memberikan rezeki. Pasti betul dan akan lengkap jatah rezeki kita, nggak akan kurang sedikit pun. Kemudian amal-amal yang baik maupun amal-amal yang buruk itu hanya tanda. Kita nggak boleh memastikan seseorang itu yang mati dalam keadaan baik langsung kita bilang dia ahli surga, nggak boleh. Contoh, ada orang meninggal pas sholat, itu kan tandanya mati baik, tanda mati baik. Tapi kita nggak boleh memastikan dia ahli surga, karena kita nggak tahu. Bisa jadi sholatnya karena mertua, ya. Kan kita nggak tahu hati orang. Cuma kita mengatakan matinya dalam keadaan baik, insya Allah. Mengatakan dia ahli surga itu bukan hak kita. Termasuk ada orang meninggal pas minum khamr, itu tanda mati buruk. Tapi kita nggak boleh mengatakan neraka itu, nggak boleh. Karena bukan hak kita menghukumi orang. Kita nggak tahu. Bisa jadi memang itu maksiat, tapi Allah ampuni nanti. Karena Allah Maha masuk surga akhirnya. Kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengampuni dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka kita hanya mengatakan matinya mati yang tidak baik. Memvonis dia ahli neraka nggak boleh. Kecuali orang-orang yang telah ditetapkan ahli surga dan ahli neraka. Kita wajib menetapkan. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab, neraka. Kita nggak perlu ragu. Kenapa? Ditetapkan oleh Al-Quran. Kalau ragu, ini bahaya. Meragukan Al-Quran, bisa jadi kufur kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Ali, surga. Wajib kita tetapkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dia di surga. Meragukan mereka masuk surga, bisa kufur kita. Kenapa? Wong Nabi mengatakan dia di surga. Tapi selain mereka, selain orang-orang yang ditetapkan, siapapun dia, apa saya Abdul Qadir Jailani atau siapapun, kita nggak boleh mengatakan dia pasti surga, nggak boleh, karena kita nggak tahu. Atau mungkin siapalah Habib siapa, nggak boleh kita mengatakan apa dia di surga, nggak boleh, karena kita tidak tahu alam yang gaib. Tapi kalau secara umum orang yang baik itu masuk surga, boleh nggak? Boleh. Tapi menentukan orang per orang itu nggak boleh, kecuali yang ada dalil yang menyebutkan. Ini prinsip. Makanya nggak boleh mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani pasti surga. Anda memastikan itu kata siapa? Misalkan, gitu. Tapi kalau mendoakan dan mengatakan orang baik itu masuk surga, iya. Tapi memastikan kita nggak boleh. Kenapa? Nggak ada dalil yang mengatakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam beberapa fase. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada seorang ibu. Jadi seorang ibu ketika hamil itu kan ada fasenya tadi, 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Ini kasih sayangnya Allah kepada siapa? Seorang perempuan. Ada hikmahnya di situ. Coba kalau langsung gede jamaah, sedino kedua langsung gimana? Lah kaget nggih. Wah, ini ajaib ini, bayi ajaib. Ini kasih sayangnya Allah agar ibu pun lama untuk membawa anaknya. Makanya di sana kemudian ada keterikatan hati antara ibu dan anak. Makanya mohon maaf loh, anak itu cenderungnya dekat sama ibu apa bapak? Ibu. Apalagi ibu yang senantiasa sudah hamil terus disusui sempurna dengan susu ASI loh, akan lebih dekat daripada susu yang lain ya. Susu sapi, susu kambing terserah. Lebih dekat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain apa? Bahayanya aborsi. Ketika janin sudah ditiup ruhnya, terus itu digugurkan seperti membunuh bayi. Kenapa? Karena umur 120 hari sudah apa? Ditiupkan ruh. Bahkan dalam satu riwayat
Ketika umur 42, itu Allah mengutus malaikat untuk membentuk telinganya, matanya, kulitnya. Kata Nabi SAW, ini hadis Muslim, idza marra bin nutfati thintani wa arba'una lailah ba'asallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idhamaha. Ketika nutfah sudah berusia 42 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya. Membentuknya apa? Menciptakan telinganya, matanya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Makanya jamaah mohon maaf, menggugurkan bayi termasuk aborsi itu dosa. Itu dosa. Dan hari-hari ini fenomena akhir zaman, banyak ibu yang takut jadi ibu ya. Kenapa? Karena nggak punya suami. Ingin enaknya nggak mau ngerumat anaknya gitu loh. Ingin enaknya nggak mau susah. Sehingga ketika dia hamil, dikonangan sama mertuanya atau mungkin calon mertuanya atau orang tuanya, malu di sekolahannya, digugurkan. Naudzubillah min dzalik. Zinanya dosa, aborsinya dosa. Ini luar biasa. Fenomena akhir zaman semakin meningkat, orang apa? Zina dan aborsi. Maka Islam itu sangat luar biasa menutup celah ini. Wahai laki-laki, kalau anda sudah mampu nikah, nikah. Wahai perempuan, sudah cukup umur, nikah. Kalau wahai nikah gak nikah, kemana larinya? Kan gitu. Paling-paling pol ke kamar mandi pakai sabun ya. Itu pun dosa. Itu pun dosa. Paham jamaah ya? Istimna. Paham? Senyum-senyum paham ini. Itu dosa juga istimna itu. Kenapa? Karena ingin menikmati kenikmatan menggunakan tangannya sendiri pakai alat sabun, itu dosa juga. Jangan dikira nggak dosa loh itu. Dosa itu. Nah, maka inilah Islam memberikan solusi. Wahai para wali wanita, kalau sudah ada calon menantu yang datang, baik akhlaknya, baik agama, terima dia. Wahai laki-laki yang sudah mampu untuk ba'ah, nikah, jangan nunggu yang lain ya. Supaya apa? Jerat-jerat setan bisa kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang kurang, yang salah, yang keliru, keterbatasan ilmu kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.